Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Azizah, mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Farhan. Langsung saja saya akan membicarakan tentang sejarah pendidikan Islam pada zaman dinasti Abbasiyah. Di sini yang dibahas adalah tentang situasi politik, sosial, dan keagamaan serta keadaan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah. Yang pertama tentang situasi politik, sosial, dan keagamaan pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah terbentuk melalui proses perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah dengan dasar pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, Abu Abbas As-Saffah didukung oleh Abu Muslim Al-Khurasani serta berbagai kelompok pemberontak berhasil mengalahkan Khalifah Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi atau sekitar 132 Hijriah. Dinasti Abbasiyah tergolong dinasti paling lama berkuasa, yakni dari kepemimpinan Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi sampai kepemimpinan Al-Mu'tasim pada tahun 1258 Masehi. Kepemimpinan dinasti Abbasiyah dipegang oleh lebih dari 37 khalifah, dan dari 37 khalifah ada 5 khalifah yang paling terkenal, yaitu Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun Al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Mari kita kupas satu persatu 5 khalifah yang paling terkenal pada zaman dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah berkuasa kurang lebih 5 tahun, sekitar tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Dijuluki As-Saffah yang berarti si haus darah alias pembunuh. Pada masa kekuasaannya, banyak terjadi konflik, huru-hara, dan pemberontakan yang mengharuskan Abu Abbas As-Saffah untuk membunuh. Maka dari itu, beliau dijuluki As-Saffah, si haus darah. Abu Abbas As-Saffah menetapkan putra mahkota untuk menggantikan kedudukannya setelah wafat, yaitu saudaranya yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Selanjutnya yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur berkuasa kurang lebih 20 tahun, sekitar tahun 754 Masehi atau 136 Hijriah sampai 775 Masehi atau sekitar 158 Hijriah. Abu Ja'far Al-Mansur ini terkenal sebagai tokoh yang hebat, berani, tegas, berpikir cerdas, dan gagah perkasa. Pada masa khalifahnya ini digunakan untuk menyusun peraturan, membuat undang-undang, dan menciptakan inovasi dalam pemerintahannya. Selanjutnya pada pemerintahan Al-Mahdi. Ini pada masa pemerintahannya digunakan untuk menciptakan stabilitas politik dalam negeri dan menyejahterakan masyarakat, juga untuk memurnikan agama dari praktik bid'ah. Pada masa Al-Mahdi berkuasa, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk tumbuhnya praktik bid'ah. Beliau juga membangun benteng-benteng yang memberikan pengamanan terhadap pusat-pusat kota. Nah, berkat usahanya ini, kota Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional dan mulai menarik perhatian banyak orang. Yang keempat, pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Ahli sejarah menganggap Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah yang paling besar dan cemerlang, sehingga membawa dinasti Abbasiyah ke zaman keemasan. Harun Ar-Rasyid berkuasa selama kurang lebih 23 tahun.
beliau masyhur cukup lama sehingga menjadi buah bibir di negara, baik negara timur maupun negara barat. Khalifah Harun ar-Rasyid juga membawa dinasti Abbasiyah mencapai puncak kekuasaan, kemakmuran, dan kebudayaan pada zamannya. Dan khalifah yang terakhir yaitu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini terkenal sebagai tokoh yang mendahulukan keilmuan, keberanian, kehebatan, kesabaran, dan juga kecerdasannya. Al-Ma'mun ini banyak mengoleksi buku-buku untuk disimpan di Baitul Hikmah. Beliau juga sering mengundang pakar bahasa untuk menerjemahkan buku-buku sains dan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab dengan imbalan gaji yang sangat besar. Pembahasan yang kedua tentang keadaan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah. Sebagaimana banyak dicatat dalam berbagai sumber sejarah bahwa dinasti Abbasiyah adalah zaman keemasan Islam atau Golden Age yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang sangat mengagumkan. Berikut ini keadaan pendidikan pada zaman Abbasiyah. Yang pertama, keadaan lembaga pendidikan. Di antara lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tumbuh pada zaman Abbasiyah adalah ada Al-Hawanit Al-Waraqin, yaitu banyaknya toko-toko buku. Ada juga Manazil Al-Ulama, rumah-rumah para ulama, Al-Sholun Al-Adabiyah atau sanggar sastra. Ada juga madrasah, perpustakaan, observatorium, aribat, serta azawiyah. Yang kedua, keadaan kurikulum pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali membagi ilmu dalam 3 pendekatan. Yang pertama, pembagian ilmu dari segi sumbernya. Yang kedua, pembagian ilmu yang dilihat dari segi jauh dekatnya dengan Tuhan. Dan yang ketiga, pembagian ilmu dari segi hukumnya. Ada juga menurut Ibnu Khaldun membagi ilmu menjadi 3 macam. Yang pertama, kelompok ilmu lisan atau bahasa. Yang kedua, kelompok ilmu nakli. Dan yang ketiga, kelompok ilmu akli. Yang ketiga, ada tradisi ilmiah dan atmosfer akademik. Tradisi ilmiah dan atmosfer akademik yang terjadi pada zaman Abbasiyah adalah ada munazarah atau berdebat, ada muzakarah, tukar menukar informasi, ada rihah ilmiah, penerjemahan, mengoleksi buku dan mendirikan perpustakaan, membangun lembaga pendidikan, melakukan penelitian ilmiah, menulis buku, serta memberikan wakaf. Selanjutnya, para ilmuwan dan guru. Pada zaman Abbasiyah ditandai dengan lahirnya para ilmuwan yang sekaligus bertindak sebagai guru. Mereka bukan hanya ahli dalam bidang agama saja, melainkan ahli dalam ilmu-ilmu pengetahuan umum, seni, dan arsitektur. Di antara para ilmuwan yang terkenal pada zaman masa dinasti Abbasiyah, yaitu ada Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, ada Ibnu Jama'ah, ada juga Imam Al-Juwaini, dan juga tentunya Imam Al-Ghazali. Untuk sarana dan prasarananya pada zaman dinasti Abbasiyah ini lebih maju, lebih tersedia lengkap dibandingkan pada masa sebelumnya, yakni pada masa dinasti Umayyah. Pada zaman ini seperti lembaga-lembaga pendidikan, peralatan kegiatan belajar mengajar, peralatan kegiatan penelitian dan percobaan itu lebih mendukung dan lebih lengkap. Untuk ketersediaan sarana dan prasarana terjadi berkat adanya perhatian yang sangat besar dari pemerintah serta masyarakat pada umumnya terhadap masalah pendidikan. Selanjutnya,
Pembiayaan pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah berasal dari anggaran belanja pemerintah serta dari dana wakaf yang berhasil dihimpun. Biaya pendidikan ini dikeluarkan karena pada umumnya lembaga pendidikan yang diselenggarakan bersifat gratis, yakni dibiayai oleh pemerintah. Menurut catatan para ahli sejarah, pemerintah Abbasiyah ini mengeluarkan dana kurang lebih sekitar 600 dinar atau setara 6 miliar rupiah pada waktu itu, dan pada sekarang sekitar 6 triliun itu per tahunnya. Manajemen pendidikannya pada masa dinasti Abbasiyah ini dikelola dengan rapi dan tertib, dan itu terbukti dengan adanya pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah bagi para guru, dan asrama bagi para pelajar. Dengan demikian, lembaga pendidikan yang berada di pusat pemerintahan dan yang berada di daerah diatur dan dikelola dengan baik oleh sebuah kementerian pendidikan. Untuk para pelajarnya yang menimba ilmu pada zaman Abbasiyah ini berasal dari daerah sekitarnya dan juga mancanegara. Keberadaan para pelajar itu menyebabkan kota Baghdad menjadi masyarakat yang multi etnis dan multikultural yang bersifat megapolit. Interaksi antar pelajar ini yang berbeda latar belakang mengakibatkan timbulnya atmosfer akademi dan tradisi ilmiah yang sangat luar biasa. Baik, itulah kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai berenang. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.